tadi yang diharapkan berapa sih, kan udah 100. Kalau misalnya dilihat dari aturan undang-undangannya itu kan bisa puluhan M ya. Tapi artinya kalau nengok dari undang-undangnya dendanya, tapi artinya adalah nilai yang tidak hanya ratusan juta. Karena toh kalau bicara masalah kesehatan, klien kami juga udah sepuh. Dia juga sudah sering berobat gitu loh ya. Pernah juga datang di kantor saya drop juga begitu. Jadi artinya ini udahlah. Artinya itu ada rezeki ya, dibagi dari rezekinya ya. Karena memang ada hak orang lain ya. Kita harus tahu bahwa di dalam rezeki kita itu kan juga ada hak orang lain kan begitu ya. Hak komposer misalnya kalau sebagai penyanyi ya, bahkan mungkin hak anak yatim juga ada kan gitu ya. Jadi artinya ya kalau kita mengandung aja seperti itu bahwa memang di dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, saya kira masalah ini nggak akan susah untuk diselesaikan. Tapi kan dendanya kan puluhan M ya, yang diharapkan sama Bang Titan. Ya yang penting miliar lah, tidak sampai puluhan lah. Yang penting patut lah ya, karena kan ada dua pencipta di sini yang sama-sama udah tua gitu loh. Sementara kan 16 tahun eksploitasinya, saya kira wajar juga lah, karena kan uang zaman sekarang ini kan dengan situasi ekonomi hari ini kan itu kan bilangannya gede, miliar, ratusan, tapi kalau digunakan juga kita tahu kan itu sekarang nggak akan ada artinya lagi kan dibandingkan dengan mata uang kita di tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Jadi ini yang kita harapkan ya, semoga kalaupun nanti misalnya dalam proses persidangan ini ada etikat baik ya dari Vidi untuk kembali membuka komunikasi dengan kami, ya kami welcome saja. Artinya kan nggak perlu juga harus kita tunggu sampai ada putusan. Jadi ini akan lebih teduh, ini akan lebih damai, dan ini pasti akan menjadi contoh bagi para komposer dan penyanyi yang ada, bahwa ternyata ada masalah yang bisa diselesaikan kalau kita mau menyelesaikannya dengan etikat baik. Bang, tadi dari selama 16 tahun ini sebenarnya terima kasih Bang performa terakhir di LMK mungkin. Persoalannya begini, ini kan kita harus paham bahwa sebelum bicara mengenai masalah royalti kan itu maksudnya ya, ada satu tahapan yang ini nggak bisa diabaikan, yaitu namanya izin. Nah, jadi izin ini harus diurus dulu. Jadi kalau misalnya kemudian ada asumsi bahwa nggak perlu izin, yang penting bayar, kan ini yang menurut pendapat saya ya, berbeda pendapat boleh. Yang menyesatkan kan yang ini. Karena sekali lagi, aturan yang mengatakan bahwa tidak perlu izin, yang penting bayar royalti itu diatur dalam pasal 23 ayat 5. Ya, di bawah bab yang judulnya hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sementara kalau yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta itu diatur dalam pasal 9, ya babnya juga ada bab yang berkaitan dengan masalah hak ekonomi pencipta. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang menggunakan ciptaan untuk tujuan komersil wajib mendapatkan izin. Jadi ininya dulu yang dipenuhi. Betul ya? Nah, ini yang dipenuhi. Nah, sekarang kita bicara masalah aturan hukum, apa konsekuensinya? Kalau orang menggunakan ciptaan secara komersil tanpa izin. Jadi bukan apa konsekuensi orang nggak bayar royalti, enggak. Jadi di sini dikatakan apa konsekuensi orang yang tidak memiliki izin menggunakan karya ciptaan secara komersil. Di 113 ya ayat 2 itu dikatakan ada sanksi pidananya, ada denda rupiahnya, nilainya juga diatur 500 juta per satu pelanggaran. Bayangkan kalau misalnya ada 30 aja pelanggaran, berapa coba itu? Kan begitu kira-kira intinya. Jadi semenjak lagu itu dilakukan, Vidi belum pernah ketemu sama Om Kinan semenjak lagu itu rilis dari 2008. Karena yang meminta lagu ini kepada Kenan Nasution itu kan adalah orang tuanya Vidi, ya Bapak Heri Kis. Kan begitu, karena kan memang ada kedekatan kan gitu ya. Ya Kenan nggak jadi persoalan. Ini kan bicara masalah mekanikalnya, kan begitu ya. Yang pada zaman itu masih pendistribusiannya CD dan kaset. Nah, tapi kan tidak mengurangi kewajiban daripada si performer itu kalau memang ingin membawakan lagu itu di luar mekanikal kan memang harus minta izin. Yang mengatakan demikian siapa? Undang-undang yang bilang demikian. Bang, izin dalam artian yang abang maksudnya seperti apa nih Bang? Kalau misalnya Pak saya mau nyanyiin lagu kan orang tuanya sudah. Oh begini Mbak, Teknisnya seperti apa ya? Itu direkam Mbak, itu harus mekanikal. Produser itu ya, ketika ada penyanyi, ada pencipta, dia minta lagunya ini untuk direkam, Mbak direkam, ini kan mekanikal namanya Mbak. Jadi artinya sebatas saya sebagai produser mengedarkan, mendistribusikan hasil rekaman itu, maka saya sudah dapat izin. Tapi kemudian ketika ada pengeksploitasian lagi,
lain, tetap dia harus minta izin kepada penciptanya. Bahkan ketika penyanyinya menyanyikan untuk acara-acara yang komersil, dia tetap harus minta izin kepada penciptanya, karena kan dia dapat bayaran lagi. Gitu loh. Bang, artinya selama ini kalau setiap ada panggung penyanyi sendiri ya bang, walaupun kan lagu-lagunya diminta sama pihak penyelenggara. Yang berkewajiban, menurut pendapat saya nih ya, yang berkewajiban untuk meminta izin atas penggunaan lagu itu adalah performernya. Ya, kalau kemudian dia mendelegasikan kewajibannya itu kepada penyelenggara, kepada siapapun boleh-boleh saja. Tapi paling tidak ada orang yang harus bertanggung jawab ketika sebuah lagu dinyanyikan tapi belum ada izinnya. Kalau sekarang kan lempar-lemparan. Penyanyi bilang, oh IO dong, oh penyelenggara dong, oh begini dong. Penyelenggara sama IO berpikir, gua kan cuma mengadakan event gitu loh. Jadi kalau semua orang nggak bertanggung jawab, habis dong komposernya, kasihan dong komposernya, penciptanya. Berapa ada undang-undang. Jadi makanya harus dipahami, yang memiliki kewajiban itu adalah penggunanya, performernya, pelaku pertunjukannya. Kalau dia mau delegasikan kepada IO, kepada manajemennya silakan. Tapi karena dia tahu dan sadar bahwa itu adalah kewajibannya dia, maka dia akan selalu memastikan bahwa izin itu sudah clear sebelum dia nyanyikan dan sebelum dia masuk panggung. Tapi kalau sekarang kan penyanyi kan nggak peduli. Nah ini yang menjadi persoalan yang akhirnya tidak terjadi suatu pemenuhan hak yang harusnya diterima oleh komposer sebagai pencipta. Bang, penegasan lagi berarti video nanti dapat royalti dari LKN selama ini. Saya tidak tanya tentang royalti itu karena juga nggak cerita. Yang pasti adalah tidak pernah izin. Oke. Yang soal royalti berarti nggak dibahas. Tidak dibahas karena begini, bagaimana kita mau bahas tentang royalti kalau izin aja nggak dilakukan, Bang? Nah sekarang kalau misalnya kemudian ada perbuatan manajemen yang menawarkan 50, apa artinya, Mbak? Karena kalau dia merasa dia sudah bayar royalti selama ini berandai-andai, harusnya yang dia bawa adalah bukti pembayarannya dia ke LMKN, tapi yang dibawakan adalah uang 50 jutanya untuk excuse atas pelanggaran-pelanggaran yang dulu dan untuk kedepannya. Jadi kan inilah yang kita mau sampaikan. Tapi makanya kita tidak fokus kepada royaltinya karena kita izin, karena itu dulu yang mendahului. Bang, tapi Terakhir uang 50 juta yang dibawa itu menurut pihaknya Vidi adalah pelanggaran tidak izin atau pelanggaran tidak membayar royalti? Tidak izin. Tidak izin. Artinya pihak Vidi mengakui ya ada kesalahan itu ya bang dalam pertemuan tersebut. Secara tegas tidak, tapi dari perbuatannya betul enggak? Dari perbuatannya ini ya Mbak, ini saya nggak minta maaf sama Mbaknya. Ini ya Mbak ya untuk yang kemarin-kemarin sama seterusnya. Apa artinya itu? Tanda terima kasih mungkin. Buat apa terima kasih? Sudah pakai lagunya. Mungkin ya ini. Mbak, ini kan nggak bisa. Ini kan bicara mengenai masalah ekosistem industri Mbak. Jadi nggak bisa terima kasih. Boleh nggak kita panggil penyanyi setelah dia nyanyi terima kasih ya sudah nyanyi di acara saya kasih salam tempel, boleh nggak? Enggak dong. Ini bicara honor, betul ya? Izin juga begitu, gitu loh ya. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi sesederhana itu dan sebenarnya nggak perlu digoreng sana goreng sini depan-depan, nggak perlu. Masing-masing duduk ada etikat baik selesai kok. Karena banyak juga yang kami somasi mewakili beberapa teman komposer, respon dari manajemen dan penyanyinya itu wise ya. Sehingga akhirnya tanpa ada pemberitaan, tanpa ada persidangan, selesai. Ya, itu loh kira-kira ini seperti itu. Nanti apakah Om Kinan akan hadir di sidang selanjutnya? Kan sudah diwakilkan ke kita. Seperti ya. halnya hari biasa waktu itu. Seperti yang saya katakan kan ini kan sudah diwakilkan ke kita sebagai kuasa hukum. Kesehatannya Om Kenan juga, Bang Kenan juga sebenarnya nggak terlalu karena sudah tua. Tapi ketika pengadilan menginginkan, ya pasti akan hadir. Mudah-mudahan seperti itu. Bang tadi mau menegaskan lagi kan ditawarkan 50 juta setelah lebaran ditawarkan lagi berapa Bukan. juta itu? Bukan. Jadi sebelumnya itu kan jauh 50 juta. Oke. Ya, nggak ada komunikasi lagi, kemudian ke kami kuasa hukumnya. Negosiasi berhenti negosiasi terakhir nggak bisa naik lagi itu pas sebelum bulan puasa. Jadi nggak ada penawaran lagi. Jadi penawaran terakhir itu sebelum bulan puasa. Puasa nggak ada penawaran baru, Lebaran nggak ada penawaran baru sampai akhirnya kita melakukan upaya hukum. Katanya masih dalam ratusan juta ya? Masih dalam ratusan juta. Ya. Terima kasih ya Mbak ya. Oke ya, clear ya. Oke, makasih. Oh sidang lagi.